Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa duduk di rumah Allah dalam keadaan tenang dan dipermudah urusan kita untuk hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Jika kita lihat sekarang, betapa banyak orang-orang yang sedang berada di luar, sedang melakukan kegiatannya. Di dalam perjalanan pulang, ya, banyak sekali orang-orang di luar sekarang. Di jalanan yang mungkin tidak mendapatkan nikmat seperti nikmat bapak-bapak ibu-ibu sekalian sekarang. Ya. Maka ini nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak selalu ada. Ada waktunya nikmat itu nanti akan hilang. Waktu luang yang kita miliki mungkin sewaktu-waktu nanti akan sibuk. Kita nggak tahu sampai kapan. Kesehatan yang kita miliki nggak tahu sampai kapan. Ya. Mungkin akan ada yang sakit. Ya. Belum bisa menghadiri majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar sekali jika kita mau mensyukurinya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayahnya, semangat menuntut ilmu dan selalu memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang kita. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang berada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-16. Silahkan dibaca hadisnya. Siapa yang baca? Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Maka dia mengulangi hal tersebut berkali-kali. Beliau berkata, "Jangan engkau marah." Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Hadis yang ke-16 adalah hadis yang bersifat wasiat
ketika seseorang ada yang meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mewasiatkan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, orang ini mengulanginya berkali-kali. Nasihati aku wahai Rasulullah, wasiatkan aku. Menginginkan hal lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diulang lagi la taghdab. Terus dia minta dikatakan la taghdab, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama, maksud dari jangan marah dari hadis ini itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah sampai kita enggak marah. Berusaha. Menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah, kita menahan diri biar enggak marah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jangan sampai marah, kalau memang marah, harus marah. Ya. Jangan sampai marah ini menjadi aksi. Ya. Jangan sampai marah ini menjadi ucapan atau perbuatan. Ya. Karena kebanyakan orang ketika marah, ya, kemudian keluar menjadi perilaku, perkataan maupun perbuatan, biasanya perbuatannya negatif. Perbuatannya mudarat. Ketika dia lampiaskan. Ya. Kalau memang harus marah, ditahan. Jangan sampai berbuah perkataan atau perbuatan. Ya. Ini maksud dari hadis ini. La taghdab, jangan marah. Salah satunya adalah menahan. Ketika memang marah hati kita, jangan mengucapkan. Jangan ngomel, jangan melampiaskan dengan ucapan atau perbuatan. Jangan. Tahan diri. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya. Salah satu keutamaan dari kita bisa menahan diri dari marah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas 7 langit dan semua lapisan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang berinfak kepada Allah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Subhanallah. Wal 'afina 'anil nas. Sifat yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan ayat ini. Jamaah rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 3 hal besar kepada orang-orang ini yang tadi disebutkan. Ya. Orang yang berinfak di kala susah maupun mudah, lapang. Orang yang bisa menahan diri dari marah, orang yang bisa memaafkan manusia, yang suka memaafkan manusia. 3 hal ini enggak mudah dilakukan. Memaafkan manusia tanpa pamrih, menahan marah, ya, berinfak di kala lapang dan susah, ini enggak mudah dilakukan. Ya. Balasannya besar sekali dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah dan surga. Ya. Ampunan dari Allah dan surga. Orang-orang yang melakukan ini mendapatkan ini. Pertama, mendapatkan ampunan Allah wa jannah dan surga yang luasnya langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah mensifati mereka uiddat lil muttaqin. Mereka ini, orang yang bisa melakukan hal ini adalah orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sampai selesai ayat. Orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak di kala lapang maupun susah, menjaga marah dan suka memaafkan manusia. Kemudian di akhir ayat Allah tutup dengan perkataannya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka mencintai orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Ya. Balasannya sangat banyak sekali. 3 orang ini, ya, 3 sifat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga, dan dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Amalannya besar, sebanding dengan balasan yang sangat besar. Ya. Terkadang nggak mudah menahan amarah, ya, memaafkan manusia, berinfak, ya. Mungkin khususnya pada hari ini, ya, ketika ada saudara kita yang membutuhkan, yang terkena musibah di Sumatera, mereka sangat membutuhkan bantuan dari saudaranya yang lain. Yang mana seorang muslim ketika mendengar saudaranya tertimpa musibah, dia akan merasakan kesedihan, sedih hatinya. Melihatnya berat, melihatnya. Musibahnya besar, bukan musibah kecil. Ya. Bantuan yang kita berikan semaksimal apapun yang kita kumpulkan nggak cukup. Bagi mereka nggak cukup. Ya, musibahnya besar. Ya. Allah menyukai orang-orang yang berinfak, ihsan, memberikan bantuan semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan? Berdoa dengan ikhlas, mengeluarkan harta kita, ya, semampu kita. Tentu kita berinfak gak mesti menjadi orang kaya, harus memberikan bantuan, gak mesti. Kalau nunggu kaya baru berinfak, ya, kita gak kaya dan gak infak. Berikan semampu kita. Ya, ini salah satunya. Sifat yang Allah puji. Ya, yang balasannya besar adalah ketika berinfak dalam keadaan lapang dan susah. Dikeluarin, mampunya sedikit, ya udah yang penting keluar. Itu diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarah. Yang menahan amarah, balasannya besar. Susah mungkin, tapi balasannya besar. Balasannya besar. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang meriwayatkan hadis ini Abu Darda. Yang meriwayatkan hadis ini siapa?
Abu Darda. Dia berkata, aku berpikir, kenapa Nabi SAW mewasiatkan itu kepadaku? Aku minta wasiat, diulang-ulang, dibilang jangan marah. Minta lagi, la taghdab. Faraddada miran, la taghdab. Jangan marah. Abu Darda berpikir, kenapa Nabi SAW mewasiatkan aku jangan marah? Kemudian aku dapati, ternyata marah itu sebab yang mengumpulkan segala kerusakan. Subhanallah. Ini sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana bisa mengolah pikirannya, berhusnudzon kepada Allah dan Rasulnya, sampai dia dapat hikmahnya. Ya. Kalau orang yang akalnya pendek, mungkin nggak berpikir dalam. Ya. Abu Darda berpikir, kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan ini kepadaku? Ternyata kemarahan ini adalah salah satu sebab terbesar terkumpulnya berbagai macam kerusakan. Dan benar. Betapa banyak kerusakan yang terjadi. Kerusakan di atas muka bumi. Ya, kerusakan. Terjadi sebabnya apa? Marah. Nggak bisa mengendalikan diri, marah. Ya. Dari lingkup kecil saja, di keluarga. Ya. Keluarga menjadi hancur, silaturahim. Kakak beradik enggak tegor-tegoran puluhan tahun. Ya. Dan itu musibah. Kepada orang aja 3 hari batasnya, apalagi saudara. Ya. Nggak bisa silaturahim karena kemarahan. Keluarga, suami istri ini yang paling banyak ini. Suami istri berpisah, ya. Suami mengucapkan marah, nggak bisa menahan diri, mengucapkan talak, nggak bisa menahan diri karena nggak bisa menahan marah, ya. Terucap ucapan itu. Berpisah mau nggak mau, gimana? Ya, orang yang mengucapkan talak dalam keadaan marah jatuh gak talaknya? Jatuh gak? Jawabannya jatuh, enggak, atau ada rincian? Ada rinciannya. Ya. Tentu mayoritas orang mentalak istrinya dalam keadaan gembira atau dalam keadaan nggak seneng mentalak istri. Nggak mungkin dalam keadaan seneng, tenang, habis dikasih makan kemudian mentalak istrinya, itu jarang terjadi. Pasti dalam keadaan nggak seneng, marah. Para ulama memberi batasan, dan ini datangnya dari Rasulullah SAW. La talaqa wala itaqa fil ighlaq. Ya, nggak ada talak dan nggak ada membebaskan budak, ya, dalam keadaan ighlaq. Apa itu ighlaq? Ighlaq adalah marah yang sampai menutup akal manusia. Marahnya ini sampai susah berpikir marahnya. Ya. Orang terkadang marahnya, orang saking marahnya, ya, sampai seperti orang gila pada 1 menit itu marahnya. Nggak berpikir apa konsekuensi yang dia dapati nanti. Atau seperti orang yang terpaksa, ya, seperti ini nggak berhenti istrinya, ya, membuat dia marah terus, dipancing terus, nggak kuat, ya, sampai terucap kata talak. Ya. Itu yang dikatakan sepakat ulama, talaknya nggak jatuh ketika sudah kehilangan kesadaran, nggak mengerti apa yang dia ucapkan, ya, dan itu mungkin jarang terjadi, kemarahan yang tinggi, ya. Para ulama sepakat itu nggak jatuh, seperti orang yang mabuk, hilang kesadaran, ya. Atau marah yang
yang ringan, marah tapi mengerti apa yang dia ucapkan. Mengucapkan talak, talaknya jatuh sesuai kesepakatan para ulama, ijma. Kalau marahnya ringan, marah ringan mengucapkan talak jatuh. Ini sering terjadi ini. Masalah sepele. Masalah sepele, subhanallah. Kamu saya cerai. Karena kebiasaan ngomelin istri, keseringan ngomelin, jadi mau ngomelin sama yang lain, udah gak mempan istrinya. Ngomel terus soalnya, marah terus orang ini. Ya. Jadi dia mau yang membuat istrinya ini kaget. Dia ucapkan apa? Aku ceraikan kamu. Subhanallah, jatuh talak. Habis jatuh talak gak lama baru ketemu ustadz, baru bingung. Ana gak niat begitu ustadz. Ya. Bukan masalah niat atau enggak. Talak ini ucap amalan apa? Amalan hati atau lisan? Lisan. Mau ente dalam hati gak niat talak, tapi ente ucapkan, aku ceraikan kamu. Jatuh gak? Jatuh talaknya. Ya. Ini timbul karena kebanyakan marah. Gak bisa menahan diri. Ingin memberikan ucapan yang membuat istri kapok. Ya. Dengan mudah dia mengucapkan talak. Ya. Karena udah sering terus masalah sepele. Saya talak kamu, saya cerai kamu. Subhanallah. Ya. Hancur rumah tangganya, harus berpisah. Ya. Sebagaimana kita menikah dengan ucapan saya terima, cuma saya terima, sah langsung, halal. Begitu juga talak. Talak juga ucapan, sama seperti nikah. Saya talak, iya sah, bukan suami istri udah. Ya. Dalam iddah dulu tentu. Ya, ketika mengucapkan talak jatuh, iddah dulu 3 bulan. Ya. Kalau talaknya masih 1, masih ada kesempatan untuk rujuk. Selama 3 bulan. 3 bulan masih bisa rujuk. Tapi kalau udah berkali-kali, lebih dari 2, ketika dia mengucapkan talak, udah nggak ada lagi kesempatan rujuk. Ya. Sama sekali. Kecuali ada cara satu mustahil. Ya, kalau sudah talak 3, caranya susah untuk kembali lagi. Harus menikah dengan pasangan yang lainnya. Ya. Dan nggak boleh menikah dengan niat cerai. Orang menikah dengan niat cerai, nikahnya nggak sah. Ya. Harus menikah dengan nikah yang benar, kemudian berhubungan, kemudian cerai, baru bisa bersatu lagi. Ya. Ini semuanya timbul kerusakan keluarga karena apa? Nggak bisa menahan diri, marah terus. Ya. Dan ini bagi laki-laki yang memegang kendali ini semua, ya, dia harus belajar apa arti dari qawwam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, seperti pelindung, ya, yang mengendalikan semua. Jika suami kepala rumah tangga nggak bisa mengendalikan diri, nggak stabil emosinya, gampang marah, atau bahkan gampang ngambek suami, ini dia jauh dari arti qawwam, jauh. Bagaimana dia bisa mengendalikan anak dan istrinya? Pastikan berbuat ulah anak istrinya. Dengan keterbatasan akalnya, dengan kurangnya akal perempuan. Laki-laki ini yang menambal itu semua, menjadi pelindung, menjadi penaung. Itu qawwam. Ya. Harus lebih luas, harus lebih bisa mengendalikan diri, belajar. Itu bisa dibiasakan. Yang musibah kalau suaminya ternyata nggak bisa mengendalikan diri. Ya, masalah kecil marah. Yang kecil diperbesar. Na'udzubillah. Ya. Hati-hati, introspeksi diri. Laki-laki itu yang memperkecil masalah, bukan memperbesar. Ya. Terkadang istri memperbesar masalah, yang memperkecil siapa? Suaminya. Istri marah-marah, yang meredamnya siapa? Suaminya, bukan diadu. Diadu pecah, apalagi suaminya
ngadunya pakai ucapan talak. Dan itu banyak sekali terjadi. Banyak terjadi. Udah ngucapin baru ketemu Ustadz bilang, saya waktu itu marah, saya capek, saya begini biar dibilang nggak jatuh talaknya. Ketika ditanya ucapannya talak, ya jatuh. Ya. Kecuali benar-benar marahnya sampai lupa, ya. Marahnya luar biasa, ya. Seperti dipaksa, ya. Contoh misalnya seperti istri di mobil berantem sama suami istri di mobil misalnya, ya. Di jalanan tol berantem, istri membuka pintu, ceraikan saya, kok nggak saya keluar nih. Seperti ditekan begitu, diceraikan, itu baru nggak jatuh keadaannya, darurat, ya. Atau istri terus nggak berhenti mengancam, ceraikan saya, ngancam dengan hal-hal yang membahayakan, itu nggak jatuh talaknya, ya. Ada paksaan, ya. Nah, yang menjadi perselisihan para ulama itu adalah di tengah-tengah marahnya. Marahnya memang benar-benar sangat membuat dia jengkel. Kemudian nggak ada yang bisa membuat dia mengucapkan talak kecuali marahnya. Kalau sadar, kalau dalam keadaan tenang, dia nggak mau menceraikan istrinya. Tapi ini berantemnya luar biasa. Dia masih punya akal walaupun sedikit. Kalau tadi akalnya hilang, nggak jatuh talaknya. Ini dia masih ada akal walaupun sedikit. Terus berdebat nggak berhenti sampai keluar kata cerai. Kalau dalam keadaan sadar dia nggak mau menceraikan, tapi keluar pada saat itu, harus keluar ini ucapan. Ya, di sini para ulama berselisih, jatuh atau enggak. Ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah mengatakan pada keadaan seperti ini talaknya enggak jatuh. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dalam keadaan ini, ya, benar-benar hanya kemarahan yang membuat dia mengucapkan talak. Jika dalam keadaan tenang dia bilang dia nggak mau mentalak, ini hanya marah yang mendorong dia, walaupun masih ada akal sedikit, ya, keluar kata talak, ya. Syekh mengatakan ini yang rajih adalah pendapat yang mengatakan talaknya nggak jatuh, ya, talaknya nggak jatuh. Ya, karena ini menyerupai ighlaq tadi. Menyerupai ighlaq. Dia tidak mentalak istrinya kecuali memang karena marahnya itu. Kalau nggak marah, dia nggak mau menceraikan istrinya. Ya. Nah, intinya sangat berbahaya. Ya. Bagi laki-laki ketika sudah berumah tangga, jangan pernah mengucapkan kata talak. Ya, jangan. Ya, kalau marah nggak ada kata talak. Mentalak istri kalau memang benar-benar nggak ada jalan, ya, sudah mencoba beberapa jalan, sudah mencoba mendidik, ingat nih, ya, sudah mencoba apa? Mendidik. Kita dinikahkan oleh walinya untuk menikahkan anak perempuannya. Harapan walinya apa? Untuk menilai atau mendidik? Hah? Mendidik. Kalau menilai bukan nggak nyuruh menikah. Kalau nilai, ada sebagian suami yang hanya menilai, ini kayaknya nggak cocok sama saya nih, pendidikannya kurang begini-begini, nggak mau berusaha mendidik dahulu keluarganya istrinya. Jadi dengan prinsip yang seperti ini berat dia menjalani hidupan dengan istrinya, karena ini kok begini sifatnya, ya. Sama sekali nggak ada berusaha untuk mendidik. Ini kesalahan. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban pertama bagi seorang suami sebelum nafkah apa? Pendidikan. Sebelum duit. Ajak anak istri menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Didik dulu, usaha dulu. Ajak yang benar begini.
Yang kita mau begini, ajak terus, didik, lemah lembut, mendidik wanita terus. Sampai kalau memang sudah berusaha buntu, baru di situ mungkin berpisah hal yang lebih baik. Setelah berusaha mendidik dulu, ya, sehingga nggak banyak terjadi perceraian, ya. Karena ini perceraian adalah salah satu hal yang paling disukai oleh iblis. Kehancuran. Kalau orang sudah bercerai, Allahu Akbar. Ntar berantem urusan ngasuh anak, ntar saling nuduh. Kadang orang tuanya jelek-jelekin satu sama lain, ibunya jelek-jelekin bapaknya. Bapaknya jelek-jelekin ibunya. Subhanallah. Masa depannya rusak. Anaknya terkadang mentalnya rusak. Kenapa? Karena orang tuanya begitu. Ya, ini kehancuran. Timbul karena apa? Ini kurang bisa mengendalikan diri, marah. Kehancuran yang banyak sekali. Ya, dan itu terjadi banyak jika kita melihat kepada saudara-saudara kita, itu banyak. Ya. Kerusakan. Salah satunya ini karena marah. Nah, makanya Rasulullah SAW mewasiatkan Abu Darda agar tidak marah. Jangan marah, tahan. Belajar. Ada beberapa akhlak yang bisa menjadi akhlak kita dengan cara belajar. Ya, dibiasakan. Sehingga kita bisa mengendalikan diri. Ya, salah satunya yang menjadi pengingat adalah tadi yang pertama. Laki-laki apa? Qawwam. Harus lebih luas dadanya dibanding istrinya. Harus lebih luas dadanya dibanding anaknya. Dia yang menjadi pelindung. Ya, enggak mudah marah, apalagi sampai mengucapkan perkataan yang berbahaya. Makanya salah satu adab ketika kita marah, yang pertama adalah diam. Ya. Kalau kita memang terpancing marah, udah nggak bisa menahan diri marah, cara yang pertama diajarkan Rasulullah SAW, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau di antara kalian ada yang marah, maka diam. Jangan sampai keluar. Dilampiaskan dengan ucapan uskut, diam. Itu solusi dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mengucapkan ta'awudz. Mengucapkan ta'awudz. Ya. Hadisnya seorang sahabat berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Wa rajulani yastabban. Kemudian ada dua orang lagi saling celak-celakan, berantem dengan lisannya. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa antafaqat audajuhu. Di antara mereka sampai merah mukanya. Ya. Sampai urat lehernya tegang, semuanya keluar. Sangat marah sekali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui sebuah kalimat yang jika dia katakan, dia akan ditinggalkan dengan apa yang dialami. Maksudnya yang dia sedang alami sekarang, keadaannya itu akan menghilang atau berkurang. Beliau melanjutkan, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid." Jika dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu akan hilang apa yang dia rasakan sekarang. Akan reda. Dengan ucapan apa? Ta'awudz. Ta'awudz. Itu solusi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusi yang ketiga, berganti posisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika seorang di antara kalian marah
sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhul ghadab, fa in lam yadhhab anhul ghadab wa illa falyadji'. Kalau marahnya sudah mereda, ya udah, cukup duduk. Tapi kalau masih berdebar-debar marahnya, maka dia bersandar atau berbaring. Ya. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis wahyu, pasti benar. Datangnya dari Rasulullah SAW. Kemudian juga menurut logika juga benar. Ya. Kalau yang tadi pertama, kalau kita marah diam, biar apa? Biar enggak dilampiaskan dengan kata-kata. Ya. Solusi yang kedua ini, solusi yang ketiga ini, kalau marah suruh duduk, biar kita enggak gampang melampiaskannya dengan tangan, dengan perbuatan. Ya. Kalau orang berdiri, wah, lebih menyeramkan. Ya. Anak sama bapak marah, dua-duanya berdiri. Marahnya kenceng. Kira-kira berpotensi dimukul gak? Sangat mungkin. Dua-duanya berdiri. Ya, marah dua-duanya. Bapaknya gak bisa menahan diri ngelihat anaknya. Berdiri dua-duanya. Sangat berpotensi pukul anaknya. Ya. Solusi dari Rasulullah SAW, duduk. Duduk. Ya. Duduk. Tarik napas, duduk. Ya. Kalau masih berdebar, bersandar. Bersandar. Atau berbaring. Ya. Itu akan meredakan. Agar marah kita enggak terlampiaskan dengan perbuatan. Ya. Ingat. Ingat ayat yang tadi. Menahan amarah enggak gampang. Tapi balasannya sangat besar sekali. Al-Imran 133, 134. Ya. Sangat besar sekali ampunan dari Allah, surga. Ya. Dikatakan orang-orang yang bertakwa, kita ingat itu. Ini artinya kita belajar ikhlas. Kita menahan dari sifat yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berwudu. Berwudu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sungguh amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan diciptakan dari api. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Syaitan diciptakan dari api. Dan api itu dihilangkan, dimatikan dengan air. Maka jika marah seseorang di antara kalian, berwudulah. Ini beberapa solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengamalkan ini semata-mata ingin mendapatkan gelar wal kadhiminal ghaidh. Ya. Kita melakukan ini ketika kita marah agar kita mendapatkan gelar apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang suka menahan amarah. Disiapkan surga bagi dia. Disiapkan ampunan Allah atas segala kesalahan kita. Ya. Dan Allah mengelompokkan orang tersebut bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu banyak sekali sebabnya. Ya. Enggak mesti orang yang ibadah sholatnya rajin. Ya, enggak mesti. Orang yang bertakwa, Allah bisa menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa ketika salah satu caranya adalah muamalah kita kepada orang itu baik. Baik. Ya. Ini termasuk salah satu akhlak yang baik. Ya. Salah satu sebab terbesar orang masuk surga, akhlak yang baik. Sebagaimana yang kita pelajari. Ya. Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak membuat manusia
masuk ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dia berusaha, ya, berusaha memiliki akhlak yang baik, ya. Apalagi ketika dia berusahanya berakhlak yang baik itu kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Ini pahalanya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Terkadang ada sebagian orang yang baik di mana? Di luar rumah. Baik, semua orang tahunya baik. Fulan baik dia. Ya. Enggak marah. Kalau dikatain, diem aja. Dia. Ya, dikerjain, dimaafin sama dia, dimaafin. Enggak pernah balas dendam. Enggak taunya di rumah sama istrinya, subhanallah, tajam mulutnya. Ya. Ternyata di luar mungkin karena ketemu sepantaran dia nggak bisa marah. Ketemu yang lebih lemah, di situ kelihatan wataknya. Dan memang watak kita kelihatan di mana watak asli? Di rumah kelihatan watak aslinya. Sebagian ada yang baik di luar, ketika di rumah nggak taunya kayak singa. Di luar ketemu orang, ya diam, maaf, ya. Ketika di rumah nggak taunya galak. Berarti emang itu sifat aslinya. Itu sifat aslinya. Ya. Dan orang yang paling baik kata Rasulullah SAW, yang paling baik kepada siapa? Kepada istri, keluarganya. Ini orang yang baik. Ya. Mau sekampung bilang dia baik, di rumah nggak baik sama istrinya. Ini bukan orang baik, bukan. Dia bukan orang baik, dia orang buruk. Akhlaknya buruk. Ya. Karena timbul akhlaknya ketika menghadapi orang yang lemah. Ya. Terlihat semuanya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik di rumahnya bersama istrinya. Dan aku yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang banyak, salah satunya adalah dengan cara menahan diri dari amarah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, pernah meriwayatkan hadis menjelaskan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun." Rasulullah SAW enggak pernah memukul apapun biyadihi dengan tangannya. Walam ra'atan wala khadiman, baik kepada istri atau kepada pembantu. Sama sekali nggak pernah dipakai tangannya untuk memukul. Illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah, subhanallah. Ini suri tauladan bagi setiap laki-laki. Panutan kita. Istrinya berkata, ini orang rumahnya yang berkata. Kita nggak tahu kalau orang rumah kita berkata, kita nggak tahu apa yang dibuka oleh dia. Istrinya Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW tangannya nggak pernah mukul perempuan atau pembantunya, ya. Kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Wa ma nila minhu syai'un qattun fayantaqim min sahibihi. Dan beliau ketika mendapati perlakuan yang buruk nggak pernah menyimpan dendam kepada orang tersebut. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimullah azza wa jal.
ketika kehormatan Islam itu dilecehkan. Ya. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam fayantaqim lillahi azza wajal. Baru beliau membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marahnya naik ketika Islam dilecehkan. Ya. Pribadinya enggak gampang terpancing. Pribadi Rasulullah SAW enggak gampang terpancing. Ya. Dan ini sifatnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kayak begini. Ya. Enggak mudah terpancing. Ya. Dan secara umum kepada orang lain, ya, mereka marah, tegas itu kenceng ketika bertemu dengan orang-orang kufar. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Sahabat Rasulullah SAW ketika ketemu orang kufar tegas. Ya. Dan saling sayang di antara mereka. Kalau bersama kaum muslimin dimaafkan semua, berbuat baik, lembut sekali, sangat sayang. Bertemu dengan orang kufar tegas. Tegas pendiriannya. Itu prinsip Islam, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tegas, punya prinsip. Ya, enggak gampang ikut-ikutan. Ya. Apalagi ikut-ikutan di hari raya orang-orang kufar, di jalanan aja dipepet suruh ke samping. Sahabat Rasulullah SAW ketika bertemu orang-orang kufar tegak, ya, gagah. Nggak mungkin ngikutin mereka, jangankan ngikutin mereka, untuk jalan saja, ya, orang-orang kufar disuruh lewat mana? Lewat sebelah pinggir. Yang di tengah-tengah siapa? Kaum muslimin, ya, bangga dengan Islam, ya. Tinggi dengan kepribadiannya, tegas. Nggak mungkin diikutin. Ya. Beda dengan orang-orang yang memiliki keislaman yang lemah, ya, mudah mengikuti, mudah bertasyabbuh, ya, dengan orang-orang kufar, dan ini menyelisihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi marahnya itu ketika kehormatan Islam, marah pada orang-orang kufar, kepada pelaku maksiat, marah, ya, nggak suka orang berbuat maksiat depan matanya, dia nggak mungkin diem, ya, dia pasti marah, diomelin orangnya, ya, dan ini sangat penting sekali, prinsip seorang mukmin. Enggak terima, enggak suka ketika melihat orang lain berbuat maksiat, menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus ditegakkan. Ini harus ditegakkan, dan marah di sini adalah marah terpuji. Ya, enggak suka melihat orang berbuat maksiat di mata dia enggak suka. Kalau dia mampu menegurnya, dia tegur. Ya. Dan ini harus ditegakkan. Ya. Salah satu hal yang membuat maksiat merajalela di suatu tempat adalah jarangnya orang yang begini. Orang-orang seperti ridho maksiat tersebar di kampungnya, dibiarin. Salah satu sebab maksiat tersebar adalah jarangnya orang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Enggak peduli apa yang terjadi. Dan ini salah satu musibah yang besar. Ya, bisa jadi Allah meluaskan hukumannya kepada semua orang. Karena apa? Karena nahi mungkar tidak ditegakkan di tempat itu. Ya, jadi terkadang marah itu dibutuhkan. Marah yang terpuji. Salah satunya yang tadi. Silakan azan sebentar, kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tadi kita telah dengarkan bahwa salah satu sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka memiliki prinsip yang tegas kepada orang-orang kufar, ya. Memiliki prinsip. Tidak mudah mereka untuk melakukan tasyabbuh, meniru perbuatan-perbuatan yang istimewa bagi orang-orang kufar. Itu dilarang di dalam Islam. Apalagi sampai ikut meramaikan hari raya mereka. Ini perlu diingatkan bagi kita dan keluarga kita. Ya. Karena kita khawatir ketika sebagian orang bermudah-mudahan dengan hal ini, ikut dalam perayaan kedustaan. Dasar yang mereka miliki itu adalah kedustaan, kebohongan. Sebagian kaum muslimin ketika ikut menghadiri acara tersebut, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan hukuman juga kepada mereka. Karena pada waktu-waktu tersebut, ketika kedustaan itu dirayakan, itu turun kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Turun kemarahan Allah ketika orang melakukan hari Id. Idnya orang-orang kufar. Ya. Tugas kita adalah menjauh. Jangan sampai berpartisipasi. Semampu kita harus menjauhi itu semuanya. Menjauhi diri kita dan juga keluarga kita. Ya. Karena kita yakini bahwasanya pada saat itu turun kemarahan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ijtanibu a'da Allah al-yahud wan nasara fi 'idihim yauma jam'ihim. Jauhilah musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada hari raya mereka. Ketika mereka kumpul, fa inna sakhta yanzilu alaihim. Sesungguhnya kemurkaan turun pada mereka pada saat itu. Fa akhsha an yusibakum. Aku khawatir itu akan mengenai kalian juga. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala enggak mesti dengan hukuman bencana musibah, enggak mesti. Yang dikhawatirkan adalah hukuman yang berbentuk agama. Hukuman Allah cabut beberapa hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu yang sangat dikhawatirkan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Ketika dikurangi semangatnya dalam beribadah, itu hukuman dalam agama. Dan musibah dalam agama adalah musibah yang paling tinggi secara mutlak. Musibah yang ditimpakan kepada kita di agama kita adalah musibah yang paling tinggi. Jauh lebih besar daripada musibah bencana alam. Ya, yang lebih tinggi adalah musibah di agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar jangan diberikan musibah di agama. Ya, doanya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau berikan kami musibah di agama kami. Musibah, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu ciri orang yang terkena musibah di agamanya adalah orang-orang yang mulai malas melakukan ibadah. Itu musibah. Yang tadinya rajin ibadah, semangat di saf-saf depan, semangat ibadah, membaca Al-Quran, semangat, sering sekali membaca. Kemudian itu seakan-akan hilang, jauh sekali dari dia. Lebih sering sholat di belakang misalnya, mulai sangat jarang membaca Al-Quran, mulai susah berbuat baik kepada kedua orang tua, seakan-akan susah, ada aja yang menghalangi. Khawatir itu musibah dalam agama. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah tidak menurunkan musibah kepada kita di agama kita. Dan kita jauhi sebab-sebabnya. Ya. Kita harus memiliki fokus kepada akhirat sehingga tidak tertipu. Ya. Tidak tertipu. Orang-orang yang tertipu, hamba-hamba dunia, ketika diuji dengan musibah agamanya, dia nggak berasa. Ya. Dia merasa hidupnya baik-baik saja, nggak ada hukuman secara fisik di dunia, dia merasa baik-baik saja, jalan. Dan itu yang disebut dengan istidraj. Ya. Kehidupan dunianya lancar, bisnisnya lancar, uangnya lancar, ya, tapi dia nggak berasa, sholatnya mulai amburadul, dia kurang berasa.
Ya. Dan itu harus diwaspadai oleh setiap muslim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita selesaikan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.